Percy Jackson. Assalamualaikum, selamat datang di channel review film terbaik. Semoga kalian sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah, amin. Kali ini kita akan review alur cerita film fantasi bertema mitologi dewa Yunani berjudul Percy Jackson, Sea Monster. Yang mana film ini menceritakan tentang anak dewa Poseidon bernama Percy Jackson yang diberi kekuatan untuk mengendalikan berbagai jenis air seperti Avatar. Mulai dari air laut, air sungai, air mata, sampai air seni mampu ia kendalikan. Percy bersama pendekar mata satu ini diberikan misi untuk melawan Kronos yang merupakan titan terkuat sekaligus ayah dari dewa Zeus. Baiklah coy, tanpa berlama-lama mari kita review alur cerita filmnya. Let's go! You stay right there! Woman, get a fire going! Bad bull. Di awal film diperlihatkan ada 4 orang anak manusia setengah dewa yang berlari menuju perkemahan karena dikejar oleh sebuah raksasa. Salah satu dari anak ini tertimpa dahan pohon dan Thalia memutuskan untuk melawan raksasa agar teman-temannya punya waktu untuk berlari ke camp. Namun Thalia dilempar oleh raksasa hingga menyebabkan dirinya meninggoy. Dewa Zeus ayahnya Thalia lalu merubah tubuh Thalia menjadi seorang pohon agar tetap hidup dan memancarkan dinding perisai untuk melindungi para keturunan manusia setengah dewa dari para monster. Tujuh tahun kemudian, Percy, putra dewa Poseidon, sedang berlomba dengan Clarissa, putri dari Ares, sang dewa perang. Ketika Percy hampir memenangkan perlombaan itu, tiba-tiba ia malah menolong salah satu temannya yang membuat Clarissa memenangkan perlombaannya. Dengan sombong dia meremehkan Percy bahwa keberhasilannya dalam misi terdahulu hanyalah keberuntungan saja. Annabeth dan Grover sempat menyemangati Percy, namun Percy yang baperan dengan ucapan Clarissa lalu curhat ke ayahnya tentang perkataan Clarissa dan Percy pun mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Tak lama berselang, Percy dipanggil oleh Mr. Brunner yang seorang centaurus, yaitu hasil perkawinan silang antara dewa jantan dengan kuda betina. Mr. Brunner mengatakan bahwa ternyata Percy memiliki saudara tiri dari dewa Poseidon ayahnya. Tapi saudaranya ini bukan manusia setengah dewa, melainkan nimpa laut setengah dewa. Ia bernama Tyson, yang ini muka imutnya. Hi, brother. Ketika mereka makan siang, Tyson terlihat sangat senang karena bertemu dengan Percy, saudara tirinya. Yang mana sebelum ini dia tinggal di hutan, lalu dewa Poseidon menuntunnya untuk datang ke perkemahan. Tak lama kemudian datanglah Clarissa, yang mengatakan bahwa Tyson terlihat mirip seperti Dajjal bermata satu. Lalu Tyson mencium ada bau banteng. Excuse me? Smells like bull. Benar saja, ternyata ada seekor banteng berkulit baja yang berhasil menembus dinding perisai perkemahan. Semua berlari menghindari kejaran banteng. Percy mencoba mengalihkan perhatian si banteng dan Annabeth menusuknya, tapi ternyata tidak berhasil. Lalu Clarissa mencoba menungganginya, namun dia juga terlempar. Ketika banteng akan menyeruduk Clarissa, datanglah Tyson menyelamatkannya. Sang banteng lalu memuncratkan api bercampur jigong. Namun ternyata Tyson ini tahan api dan membuat banteng ini terkejut dan terheran-heran. Ketika Percy sudah terpojok, dia mengambil pulpennya. Bantengnya keselak pedang dan kemudian hancur berkeping-keping. Setelah itu datanglah Luke yang ternyata belum mati di film sebelumnya.
Dia memberitahu tentang ramalan Percy dan menghasut bahwa mereka semua telah diperalat oleh Mr. D dan Mr. Brunner. Luke lalu mengeluarkan alat Doraemon dan kemudian menghilang. Setelah pengerusakan oleh banteng, mereka mendatangi pohon Thalia yang menjadi pelindung camp mereka selama ini. Dan ternyata pohonnya sekarat karena telah diracun. Percy datang dan memberitahu kalau Luke lah yang meracuni pohonnya. Look like the bull in. Ketika Mr. Brunner sedang meracik penawar racunnya, Percy menanyakan soal ramalan yang dikatakan oleh Luke. Ia pun disuruh pergi ke atas rumah untuk mencari tahu sendiri. Di sana ia bertemu dengan roh Delphi yang langsung menceritakan kisah masa lalu dari para dewa. Yang mana dahulu kala sebelum adanya dewa dan manusia, para Titanlah yang menguasai dunia. Mereka dipimpin oleh Kronos yang memakan anak-anaknya sendiri. Namun ada 3 anaknya yang melawan, yaitu Zeus, Hades, dan Poseidon. Mereka menghancurkan Titan Kronos dan menaruh jasadnya di Tartarus. Dan ramalannya adalah nanti Kronos akan bangkit dan ada 1 anak dari ketiga dewa ini yang bisa mengalahkannya. And that's half-blood. Di tempat lain, Annabeth dan Grover melapor kalau kain wol emas dapat menyembuhkan apa saja termasuk pohon Thalia. Mr. D lalu memberitahu tentang lokasi kain tersebut yang berada di lautan monster, tepatnya di segitiga Bermuda. Mr. D lalu mengumpulkan semua anak didiknya. Ia memilih beberapa orang untuk menjalankan misi mencari kain wol emas. Ia menunjuk Clarissa sebagai pemimpin dalam pencariannya. Dan ia juga menunjuk beberapa orang santrinya yang lain untuk ikut bersama anak dewa perang ini. Setelahnya Percy memperingatkan Clarissa soal Luke yang pastinya akan datang menghalangi misi mereka. Tapi dengan arogan Clarissa mengabaikannya dan malah meremehkan Percy. Percy yang merasakan ada yang tidak beres lalu mengajak Annabeth dan Grover untuk ikut secara diam-diam mencari kain wol emas. Pada malam harinya saat mereka mengendap ingin kabur, datanglah sang pendekar mata satu ini. Ia ingin ikut namun Percy mencegahnya. Kemudian Tyson menjelaskan kalau kain wol itu dijaga oleh Cyclops raksasa dan mungkin dia bisa memintanya secara baik-baik. Akhirnya dia diperbolehkan untuk ikut. Annabeth lalu memberikan semprotan kepada Tyson yang pastinya ini bukan semprotan baygon. Semprotan itu membuat Tyson menjadi memiliki 2 mata. Annabeth bersiul untuk memanggil ojek online yang kemudian datanglah taksi goib. Tujuan mereka adalah ke Florida Selatan, lalu mereka pun berangkat. Ternyata sopir Grab Car ini adalah emak-emak rempong yang tidak memiliki mata dan berkendara secara ugal-ugalan. Percy sempat menanyakan tentang ramalannya, tapi para sopir ini hanya memberitahu angka-angka yang mungkin nanti akan berguna. Setelah lama berjalan, Annabeth memberitahu kalau uang mereka kurang. Dan mendengar hal itu, emak-emak sopir Grab nggak ada otak ini lalu mengusir mereka. Ketika mereka sedang berjalan, Grover diculik dan dibawa menghilang entah kemana. Di tengah kebingungan, Annabeth mendapat ide. Mereka pun bergegas menuju toko pengantar paket dan ingin menemui Dewa Hermes, ayahnya Luke, yang tampak seperti seorang direktur perusahaan ini. Mereka meminta bantuan Dewa Hermes agar dapat membawa mereka menemui Luke. Setelah itu, ular dari tongkat Hermes memberitahu tentang keberadaan Luke. Ia kemudian memberikan semacam termos yang dapat mengeluarkan hembusan angin dan sebuah alat seperti lakban plastik yang bisa menghilangkan sesuatu. Will disappear. Mereka bertiga akhirnya berangkat. Di pinggir pantai mereka melihat kapal Luke, kemudian Tyson meminta bantuan Poseidon untuk mengejar kapalnya. Datanglah seekor hipokampus, jadi semacam kuda lumping tapi di laut. Mereka pun menunggangi makhluk itu. Are you ready? Sesampainya mereka di kapal, mereka mengendap mencari keberadaan Grover, tapi mereka malah ketahuan. Luke memberitahu kalau dia juga menginginkan kain wol emas untuk membangkitkan Titan Kronos. Luke lalu memenjarakan mereka bertiga. Di dalam penjara, Percy berusaha mengambil tasnya dengan mengendalikan air laut agar tasnya bisa jatuh sementara Annabeth bersiap untuk mengambilnya. You got it? Mereka menggunakan lakban penghilang untuk keluar dari penjara lalu mencuri sebuah sekoci. Namun Percy dihadang oleh artis figuran ini, yang tentunya di mata Percy ia hanyalah seperti remah rengginang dalam kaleng kongguan.
Anna dan Tyson menaiki skoci, tapi mesinnya malah terjatuh. Lalu Annabeth membuka termosnya sebagai pendorong perahu. Percy pun menyusul dengan mengendalikan air seperti Avatar. You're on the losing side. Singkat cerita, mereka memasuki kawasan Laut Monster alias segitiga Bermuda. Tak lama berselang datanglah sesosok makhluk seperti sirip hiu yang ternyata itu adalah mulut Cerberus, yaitu monster penjaga laut. Mereka berusaha mendayung dan kekuatan Percy tidak dapat digunakan di sini. Mereka pun tersedot ke dalam perut monster laut. Di dalam perut monster, mereka bertemu dengan Clarissa. Percy lalu berencana akan menembus perut si monster. Setelah semua masuk ke dalam kapal, Percy menembak dan melubangi perut monsternya. Ia segera menuju ruang navigasi bersama Clarissa, dan ternyata rencana mereka berhasil. Saat akan menentukan arah selanjutnya, Percy lalu teringat dengan angka-angka yang ditunjukkan oleh sopir Grab tadi, yang ternyata adalah titik koordinat. Mereka pun bergegas menuju ke sana, dan sampailah mereka di sebuah pulau. Mereka memasuki sebuah gua dan melihat Cyclops raksasa. Mereka juga melihat ada Grover yang menyamar sebagai Cyclops wanita. Strategi pun disusun, dan mereka bersiap untuk mencuri kain wol emas yang berada di pundak Cyclops. Half-bloods. You stay right there! Woman, get a fire going! Tyson dengan polosnya mencoba berbicara dengan leluhurnya itu. Melihat raksasa sedang teralihkan, Percy langsung mengambilnya dan mereka pun oper-operan. Sang raksasa juga menyadari bahwa Cyclops wanita tadi ternyata adalah seorang kambing jantan. I quit. Say goodbye. Okay. Goodbye. Mereka kemudian kabur dan menjebak raksasa dengan bongkahan batu. Ternyata di mulut gua mereka sudah dikepung oleh pasukan Luke. Ketika Percy mau ditembak, Tyson mengorbankan dirinya dan dia pun terjatuh ke dalam jurang. Dan Percy sangat terpukul dengan kematian saudaranya. Malam harinya, Luke menyiapkan petinya untuk proses kebangkitan Titan Kronos. Percy tak bisa berbuat apa-apa karena ia masih merasa bersalah atas kematian adiknya. Lalu Annabeth dan Clarissa serta Grover memberikannya semangat. Acara pembangkitan pun dimulai. Luke meletakkan kain wol di atas peti Titan Kronos. Percy langsung mengambil pulpennya dan membuka ikatan tangan Grover. Dan terjadilah gebuk-gebukan memperebutkan kain wolnya. Right. Saat Percy terpojok, tiba-tiba Tyson datang dan membantunya. Ternyata Tyson belum meninggoy karena air menyembuhkan lukanya. Tak lama berselang, petinya meledak dan menyebabkan Kronos bangkit dari kematiannya. He rises. Luke Castellan. Luke mendatangi Kronos sebagai penghambaan dirinya, tapi Kronos malah memakannya. Sedangkan Percy diserang oleh makhluk aneh ini, yang merupakan hasil perkawinan silang antara beruang jantan dengan kalajengking betina. Percy pun lalu baku hantam dengan Titan Kronos. The cursed blade. Percy Jackson. Akhirnya Percy menusuk badan Kronos sambil bergelantungan yang terlihat seperti Kratos God of War. Titan Kronos pun tersegel kembali masuk ke dalam peti. Tak lama kemudian Annabeth ditusuk oleh makhluk blasteran ini.
Grover dan Clarissa pun langsung melawannya hingga makhluk tersebut membatu. Mereka memakaikan Annabeth kain wol emas dan membuat Annabeth hidup kembali. What happened? Sins berpindah ke perkemahan. Clarissa meletakkan kainnya di atas pohon Thalia. Saat itu juga pohonnya kembali bercahaya dan memancarkan perisai. Dan ternyata dengan kekuatan kain wol emas, jasad Thalia juga kembali hidup setelah 7 tahun mati. Saat Percy bertanya siapa namanya, ia pun menjawab, Thalia, putri Dewa Zeus. I'm Talia, daughter of Zeus. Dan film pun bertakbir. Pelajaran dari film ini adalah, ketika kamu sedang malas, berarti kamu sedang tidak rajin. Sekian alur cerita film fantasi bertema mitologi Dewa Yunani. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang like dan subscribe, saya dan seluruh rakyat Indonesia mendoakan semoga besok pagi dapat rezeki yang tak terduga. Dan see you next time.